Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil darain. Amin. Wa qalat ummu Muhammadin ibni Ka'bin al-Quradhi libniha ya bunayya inni a'rifuka saghiran tayyiban wa kabiran tayyiban. Ujarnya umanya Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi bagi anaknya Muhammad, hai anakku Muhammad, aku ini telah mengenal akan dikau selama engkau masih kecil adalah seseorang anak yang baik, sampai kepada engkau dewasa pun termasuk orang dewasa yang baik. Wa ka'annaka ahdasta hadatsan mubiqan, tetapinya seakan-akan aku lihat engkau ini ada memperbuat sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kebinasaan. Lima aroka atau lamma aroka, karena aku melihat engkau ini tasna'u fi lailika wa naharik, engkau ini siang dan malam itu adalah ibadah terus-terusan. Maka ibadah yang siang malam inilah yang aku khawatirkan. Seandainya lillahi ta'ala betul ikhlasnya, aku itu tidak menjadikan pikiran. Tapi yang ibu pikirkan ini kalau tiada ikhlas. Faqala, maka berkatalah anaknya, ya ummah, ma yu'minuni an yakuna Allah ta'ala qad ittala alayya wa ana ala ba'di dhunubi famaqatani. Aku tiada merasa aman akan diriku bahwasanya Allah melihat sebahagian daripada dosa-dosaku. Artinya bahwasanya anak yang baik ini bukan memandang akan ibadahnya, tetapi dia memandang ubudiyahnya, artinya sifat hambanya, yang mana sifat hamba itu ada jumlahnya 5. Di antaranya yang 5 adalah jahil. Setiap orang yang jahil, maka pekerjaannya itu adalah salah. Nah, jadi itulah artinya yang dipandang oleh anaknya ini tadi. Artinya bukan terpengaruh dengan ibadah. Kalau ibadah itu memang dari Allah anugerah, tapi tugas adalah masalah kesalahan ini. Jadi buku yang dibacanya itu kesalahannya, bukan membaca buku ibadahnya. Akan tetapi sekiranya ada dosaku itu ditindak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit, maka aku dimarahi oleh dia, dan aku selain daripada itu mengharap kepada Allah. Nah, inilah jiwanya orang-orang yang beribadah yang berdasarkan ilmu. Pertama, tidak tertipu dengan ibadah. Yang kedua, ada mempunyai roja dan khauf. Bukan hanya roja semata-mata, bukan khauf semata-mata. Kalau khauf semata-mata, maka itu jadinya putus asa. Kalau roja semata-mata, maka jadinya laluasa.
Wa qala wa izzati wa jalali la aghfiranna laka, yang aku harapkan kepada Allah dosa-dosaku ini supaya Allah itu dengan sumpahnya tetap melaksanakan namanya Ghafurun Ghaffarun kepada aku. Nah, jadi berpegang kepada Ghaffar walaupun pekerjaannya itu tadi siang ibadah, malam ibadah, tetap yang dipegang itu adalah maghfirah, mohon maaf dan ampun. Wa qala al-Fudail inni la aghbithu nabiyyan mursalan wala malakan muqarraban wala 'abdan salihan alaysa haula'i yu'ayinuna yawmal qiyamah innama aghbithu man lam yukhlaq. Ujar Fudail bin Iyad, sesungguhnya aku tiadalah ingin menjadikan diriku seperti nabi yang menjadi rasul atau malaikat yang hampir kepada Allah atau hamba yang soleh. Karena apa? Karena mereka itu semuanya akan melihat dengan nyata hasil perbuatannya di hari kiamat nanti. Innama aghbitu man lam yukhlaq. Yang aku ingin menuruti diriku ini adalah seperti orang yang sama sekali tidak dirasakan wujud dirinya sendiri. Artinya aku ini kepingin supaya jangan sampai aku terpandang wujud diriku yang sangat palsu ini. Karena wujud alam semesta itu palsu. Adapun wujud Allah itu adalah asli dan hakiki. Wa ruya anna fatan minal ansari dakhalathu khasyatun nari fakana yabki hatta habasahu dzalika fil bait. Seorang ansor yang masih muda, belum 40 umurnya, masuk dalam hatinya itu takut akan siksa neraka, maka menangislah ia sehingga tidak dilihat lagi di luar rumahnya, hanya bersembunyi dalam rumah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadakhala alaihi wa'tanaqahu, maka mendatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW yang lebih dahulu memeluk dia. Fakharra, maka setelah dipeluk Nabi Muhammad, kharra mayyitan, maka ia langsung tersungkur habis umurnya, mati di dalam pelukan Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, jahizu sahibakum fa innal faraqa minan nari fattataka bidahu. Wahai sahabat-sahabatku yang ada, muliakanlah sahabatmu yang sudah meninggal ini, karena bahwasanya takut kepada Allah dari nerakanya itulah yang menyebabkan putus jantungnya. Wa ruwiya an ibni abi maisarah annahu kana idza awa ila firashihi yaqul ya laita ummi lam talidni, faqalat lahu ummuhu ya maisaratu inna Allah ta'ala qad ahsana ilaika hadaka ilal islam. Qala ajal walakin Allah qad bayyana lana anna waridun nara. Riwayat daripada Ibni Abi Maisarah, Amar ngarannya bin Abi Maisarah. Abi Maisarahnya ngarannya Syarahbila. Bahwasanya apabila tiap datang ia malam menuju tempat tidurnya, dia berkata, semoga ibuku tidak melahirkan daku. Maka menjawab ibunya, hai anakku Maisarah,
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah sudah berbuat baik ia kepada engkau. Buktinya Allah Ta'ala yang menuntun ia akan engkau kepada agama Islam membaca syahadat 2 kalimat. Apakah itu tidak engkau rasakan? Qala, jawabnya, ajal. Memang ulun rasakan ya ummah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyatakan dalam Quran bahwasanya semua makhluk akan melewati neraka jahanam. Di dalam firman Allah, kalau kada salah, wa in minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha, kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyya. Semua makhluk pasti melewati neraka. Itu adalah putusan yang tidak bisa dirubah-rubah lagi dari Allah. Walam yubayyin lana anna sadiruna anha, dan tidak ada penjelasan dari Allah bagi kami, bagi kita, bahwasanya kita itu adalah selamat daripadanya. Kalau melewat neraka itu jelas, kalau selamatnya tidak ada jaminan. Jadi rupa-rupanya orang-orang dahulu itu pikirannya itu adalah yang disebut betul-betul masa depan. Bukan masa depan yang dimaksud orang sekarang, yaitu hidup di dunia. Masa depan yaitu cagar tuha. Maksud masa depan orang dahulu itu pertama menghadapi sakit, yang kedua menghadapi sakaratil maut, yang ketiga melihat Azrail, yang keempat pedihnya jantung sakit waktu mau meninggal pagar, dan seterusnya sampai kepada melewati neraka. Itulah isi utak orang-orang dahulu. Waqila li Farqad As-Sabakhi, ini hari Kamis menurut artinya hitungan awal daripada Rabiul Awal. Ada riwayat bahwa di zaman dahulu seorang pemuda masih bujangan, dan seluruh maksiat itu tidak pernah ditinggalkannya, semua dikerjakannya. Akan tetapi dia ini sangat fasih membaca maulid Nabi Muhammad SAW, yang kitabnya tidak ada diterangkan apakah kitab maulid yang dibacanya oleh pemuda ini. Kemudian dia setelah 1 Rabiul Awal, dia selalu membersihkan pakaiannya, dia masuk dalam tempat yang kosong sendirian, dia baca maulid dari awal sampai akhirnya dengan harapan semoga mendapat rahmat dan syafaat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah. Rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah. Jadi setiap hari atau setiap malam dia baca maulid sendirian. Sekali lagi sendirian. Saya ulangi, sendirian. Bukan bersama orang banyak karena takut riya. Sendirian membacanya. Sesudah habis umurnya, entah di dalam bulan maulid itu atau sesudahnya, tidak disebutkan, maka ada seruan daripada malaikat diperintah oleh Allah, menyerukan suara didengar oleh seluruh negeri itu, bahwasanya hari ini telah pulang ke rahmatullah seorang wali besar dari wali-wali Allah Ta'ala. Barang siapa datang melawat dijamin surga. Barang siapa datang cuma menyembahyangkan kifayahnya aja kemudian pulang, dijamin surga. Barang siapa mengantar sampai ke kuburnya, dijamin surga. Maka ahli negeri itu mencari siapa yang meninggal, sekalinya adalah pemuda itu tadi. Itulah artinya, diantaranya artinya fadilat, artinya niat, dan fadilat
Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantaranya keistimewaan bulan Rabiul Awal. Hari ini tanggal 1 hari semalam Arba mustamir. Nah, kalau bahasa kampung mustamir artinya fi yaumin nahsin mustamir. Fi yaumin nahsin mustamir disebutkan di dalam sebahagian hadis adalah 360.000 bala besar turun malamnya dan harinya, maka disunatkan pada malam dan siangnya itu membaca surah Yasin sekali. Apabila sampai kepada salamun qaulan mir rabbir rahim diulang-ulangi 313 kali, kemudian terus Yasinnya sampai turja'un, kemudian dibaca salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat sampai habis, hanya doa minta selamat saparanakan supaya selamat daripada bala nang gana-gana satahunan itu tadi nang berapa ya 360.000 ujar lah. Nah, itu membaca Yasin tuh banyak di higa sini, banyak itu rupanya bikinan rupa-rupanya tak kalau itu kalau nang ngaran doa nabayar tolak bala. Nah itu. Nah sekarang Rabiul Awal ini adalah artinya bulannya orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, hai sahabat-sahabatku, itu sudah tadilah, nah, orang kisah di anu Nabi tadi. Ini kita ini semua akan melewati neraka, tidak ada nang kada melewati. Nah, seperti orang nang hendak ke Jawa mesti melewati apa itu namanya? Melewati lautan, menyubarangi lautan. Kadang nang kada menyubarangi, cuma ada nang menyubarangi pakai pesawat, ada nang menyubarangi pakai kapal banyu, ada nang menyubarangi dengan badan sendiri, yaitu iwak. Ada nang di tengah pesawat mati digugurakan. Di tengah pesawat apa di tengah banyu, artinya di kapal banyu mati digugurakan. Nah itu. Ada juga nang pesawatnya jatuh. Nah. Jadi kalau melihat ke bawah disebut nerakanya Jahannam. Yaslaha madmuman madhura, menyala-nyala terus. Kalau mata ke bawah api. Titiannya kalau kita batiti. Sekali lagi kalau kita batiti. Titiannya itu lebih kecil daripada sehelai bulu mata. Dan landapnya atau tajamnya lebih landap daripada mata pedang. Itu yang dijajak. Dosa-dosa di zahir atau dosa-dosa di dalam hati itu dikumpulkan, tulisannya itu tadi di dalam satu buku. Bukunya itu diletakkan dalam satu wadah rangsal, maka rangsalnya dipasang di belakang. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yadirun. Menurut riwayat perjalanan 500 tahun naiknya, 500 tahun rata, 500 tahun turun. Bawahnya api, rangsal di belakang. Ada yang dikit isinya rangsal, ada yang banyak dosanya itu tadi. Jadi kalau melewati neraka itu jelas ada di Quran. Kalau selamatnya belum ada penjelasan
apakah ulun ini ada tulisannya di Quran nyawa maisaraha selamat kadada? Walam yubayyin lana anna sadirun anha wa qila li Farqad as-Sabakhi akhbirna bi a'jaba syai'in balagaka an nabiyyi an bani Israil faqala balagani annahu dakhala baital maqdis 500 azra'a libasuhunna as-sufu wal musuhu fatadzakarna thawaballahu wa iqabahu famutna ma tayamutu famutna jami'an fi yaumin wahid. Telah diriwayatkan bahwasanya Farqad as-Sabakhi ditanya orang, guru tolong habarkan kepada kami dengan riwayat-riwayat dari Bani Israel yang sangat ajaib. Dia menjawab, sampai kabar riwayat kepadaku bahwasanya 500 perempuan-perempuan yang bujangan masuk ke Baitul Maqdis. Pakaian mereka itu adalah pakaian bulu dan kulit, artinya orang sufi, orang yang tidak ada nafsu kecuali ibadah kepada Allah. Jumlahnya 500 masuk ke Baitul Maqdis untuk mengambil berkat Baitul Maqdis, beribadah di sana. Sampai di sana mereka itu bermuzakarah masalah pertama pahala-pahala, yang kedua siksa-siksa. Dari karena pahala didahulukan, siksa dikemudiankan, maka seluruhnya yang 500 itu mati pada dalam sehari yang satu itu. Wa kana Atha as-Sulami minal khaifin wa lam yakun yas'alullaha al-jannah abadan. Adalah Atha as-Sulami termasuk orang yang banyak takut di hatinya, sampai-sampai tidak pernah dia membaca seumur hidupnya minta surga, karena merasa dirinya itu bukan patut, bukan ahli bagi surga. Innama kana yas'alu Allah al-afwa, tetapi ia minta kepada Allah maaf. Ya Allah, minta maaf itu aja, minta ampun itu aja. Kadawani minta surga, kadawani takut minta surga, hanya minta maaf dan ampun. Jadi doanya itu tidak banyak. Kalau beliau disuruh baca doa, Allahumma inna nas'alukal afwa walhamdulillah rabbil alamin, minta maaf aja pada lain. Wa qila lahu fi maradih. Nah, beliau ini meninggalnya itu disebabkan sakit. Sini kalau dalam hadis Nabi telah wasihhataka qabla sukmika atau sakomik. Ambil kesempatan di waktu sigarmu, waktu sehatmu, sebelum datang sakitmu. Waktu dia sakit, ditanya orang, ala tashtahi syai'an, sampian apa keinginan, mau makan apa? Faqala inna khawfa jahannam lam yada' fi qalbi mawdi'an li syahwah. Aku ini karena takut kepada jahanam sehingga nafsu makanku ini tertutup sama sekali. Wa yuqalu innahu ma rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa la dhahika 40 sana wa annahu rafa'a ra'sahu yawman fafazi'a fasaqata fataqa fi batni fatqun. Dan diriwayatkan bahwa dia tidak pernah mengangkat akan kepalanya ke atas langit, dan tidak pernah dia tertawa galak 40 tahun. Pernah satu hari dia mengangkat kepalanya ke atas langit, maka dia takut, maka dia jatuh dan berlobanglah di perutnya satu lobang. Rupanya kena kayu kalau di bawah.
wa kana yamassu jasadahu fi ba'dil lail makhafata ayyakuna qad musiqa, dan ia itu di dalam sebahagian malam, tetapi tiap malam tuh ada khusus waktunya yang dia itu selalu menyentuh dirinya sendiri karena takut jangan-jangan diriku ini dirubah menjadi babi atau menjadi qiradah, monyet. Wa kana idza asabathum rihun aw barqun aw ghala'u ta'amin qala hadza min ajli yusibuhum law ma ta'ata'un lastarahan nas. Daripada saking takutnya kepada Allah, jikalau terjadi angin-angin yang keras, jikalau terjadi kilat-kilat yang keras, jikalau terjadi sandang pangan naik harganya mendadak karena takutnya kepada Allah, jawabannya karena akulah jadi mereka ini lalu kelarangan harga barang. Jadi artinya orang ini tidak menyalahkan akan orang lain. Jikalau aku meninggal dunia, niscaya manusia ini lapang semuanya. Wa qala Ata'un kharajna ma ataba al-ghulam wa fina kuhulun wa syubbanun yusalluna salal fajar bi tuhuril isya'i qad tawarramat aqdamuhum min tulil qiyam wa darat a'yunuhum fi ru'usihim wa lasiqat juluduhum ala yadamihim wa baqiyatil uruqu ka'annaha al-awtaru yusbihuna ka'anna juludahum qusyurul bittighi. Atau berkata, telah kami keluar sama-sama Ataba al-Ghulam nama seorang, dan lagi beberapa orang-orang yang tua-tua dan muda-muda, sama niatan satu untuk sholat subuh dengan memakai wudu salat isya di awal waktu. Artinya orang dulu salat isya di awal waktu dan tidak batal sampai subuh. Sesungguhnya kaki-kaki kami semuanya karena lama berdiri waktu membaca ayat Quran adalah bengkak, dan mata-mata kami semuanya adalah termasuk ke dalam bahasa Banjarnya kacalobok. Ke dalam kepala. Walasiqat juluduhum ala idhamihim. Lausiqa artinya melekatlah kulit mereka itu di atas tulang, artinya kurus. Wa baqiyatil uruqu ka'annahal autar, dan jadilah segala urat-urat itu laksana tali-tali yang kering. Yusbihuna ka'anna juludahum qusyurul bittigh, tatkala subuh seakan-akan kulit mereka itu sepertinya kulitnya sumangka. Apa artinya? Kandur. Wa ka'annahum qad kharaju minal qubur yukhbiruna kaifa akramallahu al-muti'in wa kaifa ahanal 'asin. Seakan-akan mereka itu baru keluar dari kubur, nyata melihat bagaimana Allah memberi karamat kepada orang yang taubat matinya, dan bagaimana Allah memberikan kehinaan kepada orang yang tidak sempat taubat matinya. Fabainama hum yamsun idh marra ahaduhum bimakanin fakharra maghshiyan alaih fajalasa ashabu hawlahu yabkun fi yawmin shadidil barad wa jabinuhu yarhashu arakan
Di antara mereka itu berjalan-jalan, tiba-tiba melewat seorang mereka itu dengan satu tempat. Maka seseorang ini terus tersungkur, maka selalu mengempuli di sekitarnya oleh teman-temannya menangis di dalam masa yang bersangatan dingin. Tetapi orang yang tersungkur ini dahinya itu selalu mencocorkan akan peluh. Maka datanglah mereka itu temannya bimain membawa air, famasahu wajhahu, menyapu akan wajahnya dengan air tadi, fa'afaqa, maka dia sadar, sembuh. Wasa'alu an amrihi, maka mereka tanya, faqala inni dzakartu anni kuntu asaitullah fi dzalikal makan. Aku ini adalah ingat dengan dosaku. Wa qala Salih al-Murri, qara'tu ala rajulin minal muta'abbidin yawma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Fasa'iqa thumma afaqa faqala zidni ya Salih fa inni ajidu ghamman. Salih al-Murri membaca di hadapan seorang laki-laki yang ahli ibadah. Disebut muta'abbid di sini artinya orang yang punya ilmu. Akan tetapi sekarang tidak mau urus ilmu lagi, hanya mengamalkannya aja lagi. Karena manusia ini ada yang mencari bibit dengan tiada menanam sedikit-sedikit akan bibit. Siang malam cari bibit aja. Itulah orang yang siang malam menuntut ilmu aja. Ada yang mencari tanamannya aja, tapi bibitnya tidak punya. Itulah orang yang beribadat tidak berilmu, hanya dadangaran, umpatan. Nawaitus sa'adah minas salamah usman lillahi ta'ala. Ada lagi yang mencari bibit sambil menanam. Ada yang memperbanyak bibit, menanamnya sedikit. Ada yang sedikit bibit, menanam yang sedikit itu juga. Ada yang banyak bibitnya, banyak juga yang ditanamnya. Semua itu jadi berlainan. Disebutkan dalam kitab, sudah qismah ilahiyah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Memang sudah masing-masing dibagi oleh yang tukang bagi. Nahnu unda, ujar Tuhan. Jadi ini orang adalah muta'abbidin. Artinya orang ini alim, cuman masa ini tidak lagi mengurus ilmunya. Mutalaah kada lagi, mengajar kada lagi, tinggal lagi mengamalkan satu hadis saja yang diamalkan. Nah, apa hadisnya? Yaitu ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu alaihim wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ila akhiril hadis. Seperti orang yang sudah memasak, sudah masak nang dimasaknya, pikirannya memakan aja lagi. Kadang nang bemasak aja siang malam, kada tamakan. Atau nang ada gin belum habis bemasak pulang. Minta. Jadi orangnya muta'abbid sudah. Jadi kalau ditanya mana muta'abbid, yaitu orang-orang yang sudah alim, yang sudah kada memikirkan lagi kepada ilmu, hanya yang dipikirkannya memakai aja lagi. Jadi umpama ditapuni
masalah ditahwil oleh beliau jawabannya ke lain. Takuni ke lain aja. Hendak ada tapi ingat lagi masalah itu. Sebab orangnya masalahnya sudah makan, kada di dapur lagi, orangnya sudah di meja, di kursi makan orangnya sudah. Kalau guru kita bahari aja nang berucap sampai kisah malakal maut menanyakan marrabbuka, jawabnya seseorang nang ini man isim mausul mubtada rabbuka khabarnya. Jadi jaro guru bahari itu kada ada masalah ujar mungkar nakir nahu di dalam sini. Artinya guru itu menyindir muridnya jangan sampai nahu itu menjadi darah daging. Sebab itu inggan artinya mama sini masakan aja. Hah? An-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Yang penting adalah apabila alladzina amanu, apakah sambungnya wa alimu? Setiap Quran apabila ada amanu sambungannya bukan wa alimu tetapi wa amilu. Wa amilu bukan wa alimu. Semua dalam Quran mesti ada. Jadi mesti ada, artinya waktu 624 ini kita bagi karena kita sudah diberi akal untuk membaginya. Terserah aja lah kita. Ada yang membagi 3, 24 bagi 3, 8. 8 untuk guring. Ujar Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya, guring itu 8 jam. Kemudian 8 jam yang lainnya hendak kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang sisanya hablum minan nas. Itu keluar daripada i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Ujar Salih Al-Murri, aku baca akan daripada seorang yang muta'abbidin ini ayat. Yang aku baca ayatnya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Ingat satu kejadian pada hari yang dibalik-balik badan mereka itu disebut wajah tetapi maksudnya badan, min itlaqil juz. Di dalam neraka itu badan-badan orang dalam neraka itu dibalik-balik sambil mereka itu berkata, semoga kami bisa taat kepada Allah, artinya mengerjakan yang wajib-wajib, dan taat kepada Rasul artinya mengerjakan yang sunat-sunat. Iya yang tadi, yang hadis yang tadi ma taqarraba ilayal mutaqarribun itu tadi, artinya limbah tuntung nang wajib nang sunnah, dia kan? Umpama pang kita kada kawa lantaran garing, ada aja kalau gantiannya nang lain daripada awak. Ya, misalnya lidah kita ini sakit, lidah kita sakit kada kawa lagi membaca salawat, ada aja kalau gantinya lidah nang hukumnya lebih lagi daripada salawat lidah. Ada aja kalau. Di mana letaknya? Di dalam ilmu hendaknya. Nah itulah hendaknya kita mengaji ilmu kepada ahlinya. Sekali lagi kepada ahlinya. Kalau lidah kita ini terkena penyakit kada kawa pandar lagi, maka kita hendak bersalawat saja lagi, maka ada gantiannya nang salawat kada berhuruf bersuara. Salawat nang berhuruf bersuara balasannya bidadari. Adapun salawat nang kada berhuruf bersuara
balasannya fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir rahman 'allamal Qur'an. Umpama mata kita kada kawa lagi melihat, ya tak? Ada kalau gantinya, yaitu mata kawal. Mata kawal. Arwah gurusin ali, bapak jam membaca Quran, sidin mahafal Qurannya, sidin mahafal memboleh hafalan bapak jam. Wikio sidin pondokan nang di sidin. Mendanak mainjam kata kacamata nyawa satu mat. Lalu pondokan tadi membawa Quran, dibukakannya sidin bepajamna. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Sampai tuntung berhubung nyawa menginjami kacamata lawan diunda, na upahannya amplok kadamun sewaannya sih. Artinya orang picak tuh masih kawal lagi memakai mata kawalnya. Ya, lamun kawalnya bang picak barataan, ada gantinya yaitu utak, artinya hafalan-hafalan kita itu tadi. Nah, panang hafal Yasin, Tabarak, Ija Waqa'atil, Surah Sajadah, Qul huwallahu ahad, Falaq, Rabbun nas. Itu mana hafalnya? Mata kada melihat lagi. Anak minta baca kan kawalnya semuanya picak berataan taimba, penyakit picak, wabah picak, bukan demam berdarah. Masih ada gantiannya lagi. Atau misalnya kita habis lalu umur, masih ada gantinya lagi. Siapa gantinya? Yaitu sahabat kita. Nah, sahabat kita gantinya, ya kan? Sahabat kita itu kan gantinya wa ilmun yuntafa'u bihi, ya kan? Wa ilmun yuntafa'u bihi, tetap aja, ya kan? Atau sahabat kada bisi jua wa waladun salihun yad'u lahu, ada bisi anak salihun yang beriman. Uja orang bahari nang cagar penyambung manarangyakan kubur ujar kesahata, ya kalah. Ada lagi sebutinnya yaitu sampat maulah amal jariyah. Sampat misalnya salokasi kah maulahkan sekolahan, salokasi melakukan sekolahan, atau salokasi melakukan tanahnya, atau sabiji tehalnya mermernya, iya kah? Itu amal jariyah. Atau maulahkan bor sumur, hanya dibor dulu, hanya kemarinnya sumur. Sumur itu sudah tuntung, jadi sumur bor, artinya sumur yang bakasnya dibor. Banyak orang mengambil banyu di situ. Atau maulah sungai, marahnya sungai tuan, no, jadi bakasnya sutuan masdar maulahnya adalah minta sungai tuan adalah amal jariyah marahnya nita. Sampat sebelum mati amal jariyah tadi. Jadi di dalam kubur itu artinya ada gantinya. Nah, atau salawat nang dibacanya itu kena membaca akan salawat. Salawat nang dibacanya itu nang membaca salawat itu dua, andapnya dibujur mesan kepala, lalu pahalanya gasan arwah nang di dalam mesan nenek. Itu sudah dibacakan semalam ya kan? Nah itu tadi si salawat, di antara fadilat salawat tuh ada hadisnya itu.
Cuma di buku situ, buku Ad-Dilalah 'ala Allah, kada ada disebut hadisnya, ya kan? Nah, cuma artinya aja, pengarangnya aja lihati siapa dulu. Abdullah Sya'rani, kada kegampangan, ahli banal di bidang hadis orangnya. Jadi kada ada lain daripada yang sangat untung, yaitu orang yang banyak bersalawat. Kalau di dalam sembahyang, salawat yang wajib cuma sekali. Di luar sembahyang terserah, ada yang 50. Kalau 50 saban hari baca salawat, itu nantinya Rasulullah yang mendatangi dia. Rasulullah yang mendatangi dia dan Rasulullah yang yang menghulur tangannya salaman. Kalau salaman Rasulullah, orang yang dapat surga. Cuma amalannya 50 salawat setiap hari mulai mendengar. Nah, ada lagi yang 1000 mulai mendengar baca salawat 1000 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Umpama orang itu tahu bakal mati, walau keadaan dia normal, semua normal, jantung normal, paru-paru normal, darah normal, itu ini normal, gula normal, masin normal, apa semuanya normal, asam normal, itu ini normal. Rahatan dalam motor, supir stop ya, la ilaha illallah, mati. Siapa? Almarhum Haji Zainal Ilmi. Kenapa jadi tahu hendak mati? Karena dibuka akan hijab melihat surga bagi orang yang mengamalkan saban harinya sholawat kepada Nabi 1000 kali mulai mendengar. Membaca salawat bukan belajar salawat. Kalau belajar lain kalau pada membaca. Dalailnya sudah ada, ya kan? Tawassulnya sudah ada, ya kan? Ya kan? Tariqatnya sudah ada, sembahyang sunatnya sudah ada. Artinya umpama bibit sudah ada, tinggal lagi masa menanamnya, menghajatakan waktu dan jam. Maka seseorang laki-laki tadi tatkala dibacakan ayat tadi pasaiqa, maka dia terteriak, summa afaqa, kemudian dia sembuh sadar, faqala zidni ya saleh, saleh tambah lagi, fa ini ajidu ghamman, aku ini sedih. Kemudian faqara'tu, aku bacakan lagi, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Orang-orang yang sudah dalam neraka jahanam, tatkala sudah di atas, anggapan dan kiraannya sudah di atas ini mau dikeluarkan, tapinya dimasukkan kembali lagi ke bawah. Selesai aku baca ayat itu, fakharra mayitan, dia tersungkur habis umurnya. Wa ruya anna Zurarah bin Abi Aufa shalla bin nasil ghadata falamma qara'a fa idza nuqira fil naqur kharra maghshiyan alaihi fa humila mayita. Diriwayatkan bahwa Zurarah bin Abi Aufa adalah menjadi imam salat subuh. Tatkala ayatnya sesudah Fatihah dibaca, fa idza nuqira fil naqur. Napa sambungannya tak? Fa idza nuqira fil naqur apa? Fa dzalika yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu
yasir. Tatkala sudah dibacakan ayat itu tadi, ayat nuqira fin naqur sudah ditiup sur, maka dia mendengar itu tadi langsung tersungkur siup apa ujar kita koma. Fahumila sesudah koma diangkat, begitu diangkat mayitan habis umurnya. Wa dakhala Yazidun atau Yazidu Ar-Raqashi ala Umar ibn Abdul Aziz faqala ibni ya Yazidu faqala ya Amiral Mu'minin i'lam annaka lasta awwala khalifatin yamut, bahwasanya Yazid Ar-Raqashi diundang oleh Umar bin Abdul Aziz waktu jadi khalifah. Artinya datangnya ini karena undangan. Sekali lagi datang ini karena undangan. Tatkala datang di sana acaranya mengundang guru minta nasihat akhirat. Kalau itu wa'az itu nasihat sangu mati, wa'az ngarannya. Ya Yazid, faqala ujarnya Yazid, ya Amiral Mu'minin i'lam annaka lasta awwala khalifatin yamut. Hai Amiral Mu'minin, yakinlah bahwasanya bukannya engkau ini pertama khalifah yang mati. Artinya sudah banyak khalifah yang dahulu daripada engkau mati. Fabaka menangislah ia raja Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Summa qala zidni, Umar bin Abdul Aziz berkata tambah lagi, qala ya Amirul Mukminin laisa bainaka wa baina Adam abun illa mayyitun. Tidak ada bapamu mulai Nabi Adam sampai bapamu yang melahirkan, adakah lagi? Kadada, semua mati. Fabaka. Summa qala zidni ya Yazid, tambah lagi faqal ya Amirul Mu'minin laisa bainaka wa baina jannati wan nari manzilun. Tidak ada rumah antara surga dan neraka, hanya dua itu aja, surga atau neraka, tidak ada antaranya. Fakharramadan alaih, maka tersungkurlah Umar bin Abdul Aziz hal keadaannya artinya tidak sadar. Faqala Maimun dan Mihran lamma nazalat hadhil ayah wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in saha Salmanul Farisi wa da'a yadahu ala ra'sih. Manakala ujar Maimun bin Mihran, ayat ini turun dibacakan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Di antara sahabat yang hadir itu ada yang bernama Salman Al-Farisi, orang Perancis, yang disebut Salmanu minna ahlul bait. Salman ini adalah ahli baitku, pula wargaku. Kenapa? Karena dia ini betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Salman Farisi mendengar ayat itu, wa inna jahannama lawajum ajmain, jahannam itu semua akan dilewati oleh siapapun. Berteriak Salman Farisi, dan ia menghantarkan tangannya di atas kepalanya, dan ia keluar dari majelis itu hariban salah satu ayamin, 3 hari 3 malam, tidak ada tujuan. La yaqdiruna alaihi, dicari tidak ketemu. Wa ra'a Daud at-Ta'i imra'atan tabki ala ra'si qabri waladiha wa hiya taqul ya ibna la tashi'ri ayya khaddek bada bihi dud awalan. Daud at-Ta'i berkata, saya melihat akan seorang perempuan yang menangis ia di atas kubur anak atau putranya sendiri, sambil dia berkata, hai anakku, semoga ibumu tahu pipi yang sebelah manakah yang didahulukan oleh ulat memakannya.
Fasa'iqa Daud, maka Daud at-ta'i ini selalu berteriak, wasaqata dan ia jatuh makanahu di tempat itu. Wa qila marida Sufyanus Tsauri fa urida daliluhu ala tabibin dhimmiyin. Seorang ulama besar Sufyan Tsauri garing, maka dipanggilkan seorang dokter daripada kafir dhimmi, bukan musta'man. Maka kafir dhimmi ini fa'urila daliluhu, maka dia selalu melihat urat nadinya, diperiksa. Faqala, dikatakan oleh dokter ini, hadza rajulun qata'al khawfu kabidah, ini orang obatnya tidak ada, sebab penyakitnya ini adalah jantungnya ini sudah dimasuki oleh takut kepada Allah, jadi darahnya kada bisa normal lagi. Summa ja'a wa jassa uruqahu, kemudian dipanggil lagi dokter tadi, wa jassa uruqahu, lalu ia mencapai atau menyentuh uruqahu akan urat nadinya yang sini, urat nadi. Summa qala, ujar dokter, ma alimtu anna fil millatil hanifiyah mislah, aku banyak mengobati orang-orang Islam, tidak ada dapat satu seperti ini, hanya ini satu, kerja orang Banjar 1001. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaihi, sa'altullah azza wa jalla ayyaftaha alayya baban min al-khawf fa fataha fakhitu ala aqli, aku pernah memberanikan diri, ujar Imam Ahmad bin Hanbal, minta kepada Allah, ya Allah, sedikit saja pintunya takut buka akan di hatiku, aku minta, lalu Allah kabulkan, dibukakan Allah sedikit, maka akalku hilang, seperti orang majnun. Faqultu ya Rabb ala qadri ma utik, ya Allah kurangi. Fasakana qalbi, sesudah dikuranginya maka baru normallah keadaanku. Qala Abdullah bin Amr bin As, ibku fa illam tabku fatabaku kah fatabakau kah fatabaku ju'ala del Amr ya kala fatabakau itu kan apanya PL Madi lah, iya aja bareng aja. Kalimat lagi nah, ibuku ya kah bujur aja kah, ibuku ya kah, baka yabki ya kah, baka yabki apa samaannya, Roma yarmi ilmu ya kah, nah ya ibuku fa illam tabku fatabakau lah, nah ya jamaknya fatabakau aja. Menangislah kamu, jikalau tidak bisa menangis maka berpura-pura menangis, berpura-pura menangis. Fawalladhi nafsi biyadihi la ya'lamul ilma ahadukum la saraha hatta yanqadiya sautu wa shalla hatta yanqasira sulbuh. Jikalau seseorang itu ilmunya betul-betul mendalam, niscaya suaranya itu putus, dan niscaya dia sholat itu sampai sulbinya itu bengkak atau berkoreng. Artinya lamun bujur-bujur alim itu kada kawa malapas pasujudan, kada kawa malapas pasujudan lagi. Wa sallallahu wa kana asyara ila mana qalilan law ta'lamun ma alam la bahikum qalilan wa la bakaitum katsira. Qala al-Ambari Ubaidillah bin Hasan, ijtama ashabul hadis ala babil Fudail bin Iyad fattala alaihi min quwwatin wa huwa yabki wa layatu tarjuh wa qala alaikum bil Qur'an alaikum bis salah. Ujar Ambari yaitu Ubaidullah bin Hasan, berkumpul oleh ahli-ahli hadis di rumahnya Fudail bin Iyad, maka dia menengok kepada mereka itu dari jendela sambil menangis, sedangkan janggutnya itu terjupu bergetar-getar. Faqala ujar Fudail alaikum bil Qur'an alaikum bis salah,
Aku sekarang tidak bisa mengajar lagi, aku sekarang tidak bisa terima tamu lagi. Cuma pasanku, kuatilah membaca Quran, kuatilah sembahyang sunat. Waihakum laisa ada zaman habis. Kesian ikam, di zaman sekarang ini bukan zamannya hadis lagi, bukan zaman hadis lagi. Karena itu zamannya sudah zaman ibadah. Innama huwa zamanu bukain wa tadarru'in wastikanatin wa du'ain ka du'ail gharik. Innama hada zamanun, zaman ini zaman waktu beliau ini. Ihfaz lisanak wa akhfi makanak wa alij qalbak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Zaman sekarang ini hendaklah kamu jangan banyak bicara, dan hendaklah kamu membikin tempat untuk sendirian beribadah. Jangan sampai cucu dan anak bisa masuk ke situ mengganggu. Dan zamannya engkau hendaklah memperbaiki hatimu dan ilmu-ilmu yang sudah ada, amalan-amalan yang sudah ada, hendaklah kamu mulai baca dan pakai. Adapun artinya masalah yang lain daripada diri kamu, kemungkaran jangan lagi digaduhi, biarkan aja situ. Artinya kadamayu awaknya kalau banyakan yang diurus. Waruya al-fudail yawman wa yamsi faqila lahu. Waruya al-fudail yawman fa huwa yamsi faqila lahu ila aina qala la adri. Fudail bin Iyad dilihat orang keluar dari rumah pada satu hari berjalan kaki. Dicandai orang mau kemana? Wa kana yamsi walihan binaqam. Adalah ia sedang bingung, tidak ada tujuan. Wa qala Dar ibnu Umar ya Abi Umar ibni Zarrin, ma balul mutakallimin yatakallamun fala yabki ahadun fa idza takallamta anta sami'tu buka'a min kulli janib. Faqala ya bunay laysat naihatus syaqla kan naihatul mustajirah. Hai ayahku, kenapa banyaknya orang-orang yang mengajar maka tidak ada yang sadar satupun daripada si pendengarnya. Tapi apabila sampian yang mengajar, ulun lihat itu banyak orang yang sadar. Apa sebabnya? Jawabnya, hai anakku, bukannya perempuan yang berteriak karena kematian anaknya itu sama dengan perempuan yang berteriak karena mengambil upahan. Artinya nang datang dari hati ikhlas, nang mengambil upahan lain. Wa hukiya anna qauman waqafu bi'abidin wa huwa yabki. Faqalu man ladhi yabkika atau yubkika wa yarhamukallah. Qala faqurhatun yajiduhal khaifun fi qulubihim. Qalu wa ma hiya? Qala raw'atun nida bil ardi Allah azza wa jalla. Ini orang lagi takut, bahwasanya artinya orang-orang yang takut itu luka di hatinya. Karena apa? Karena takut akan saruan kena menghadap Allah. Wa kana al-Khawwas yabki, adalah Ibrahim al-Khawwas yabki, menangis. Wa yaqul fi munajatihi, waktu tengah malam dia membaca dengan suara yang sangat halus. Qad kabirtu wa dha'fa jismi an khidmatik fa'atiqni ya Allah. Ya Allah, ulun sudah umur tuha dan jasad ulun sudah lemah, tidak bisa lagi ibadah seperti lagi muda. Ya Allah, satu aja permohonan hamba, selamatkanlah hamba, selamatkanlah hamba, selamatkanlah hamba. Wa qala Salih al-Murri qadima alaina ibn Simak Muhammad marratan faqala arini syai'an min ba'di ajaibi ghaab apa ubarikum fadhahabtu bi ila rajulin fi badil ahya
في خص له فاستأذن عليه فإذا الرجل يعمل خصا فقرأت عليه you